Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Darmidi dari IAT 4A. Di sini saya akan membacakan resume yang bertujuan untuk tugas terstruktur, ialah orientalis dan Al-Quran. Yang pertama ialah perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Beberapa orang dengan moralitas dan superioritas yang berasal dari barat, Bergreteser, Jeffrey, Migana, Pretzi, Tisdal, dan banyak lagi yang lainnya, telah mencurahkan seluruh hidupnya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang menurut mereka tidak dapat dalam kajian kitab Injil, seperti tampak dalam bab sebelum. Banyak sekali perbedaan yang memenuhi halaman-halaman dalam kitab Injil. Jika lihat secara keseluruhan, tampak melemahkan isu-isu penting. Dalam teologi dan menimbulkan keprihatinan mengenai adanya cerita-cerita palsu yang disisipkan ke dalam teks melalui pengaruh masyarakat umum. Sementara desakan untuk membuktikan keadaan yang sama terhadap Quran mulai menggejala semenjak beberapa tahun lalu, disebabkan oleh perubahan peta politik di Timur Tengah. Namun upaya-upaya dalam bidang ini kebanyakan telah dimulai lebih awal dari perhatian mereka. Di antara karya-karya sebagaimana sejarah telah mencatat, Migana dalam bukunya Leaves from Three Ancient Quran, terus Bergreteser Plan Einis Apparatus Kritisum Quran, Opretzel Die Versung det Apparatus Rictus Zum Quran, dan Jeffrey The Quran as Scripture. Jeffrey barangkali yang paling banyak menguras tenaga dalam masalah ini. Kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah. Lalu memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Lebih jauh lagi, mengapa bahkan yang tertulis telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Itu demikian hanya mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Mungkin karena kedangkalan ilmu, berlagak tajahul, atau pengingkaran terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Besar kemungkinan di luar perhatian tiap nasikh mansukh, munculnya wahyu baru atau perpindahan urutan ayat-ayat tidak akan tercermin dalam naskah di kemudian hari. Dalam masalah ini, beliau akan membuat informasi keliru dan melakukan sesuatu yang merugikan umatnya. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dalam mendikte ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Nabi Muhammad melembagakan sistem jaringan jalur riwayah yang lebih terpercaya didasarkan pada hubungan antara guru dan murid. Sebaliknya, karena beliau tidak pernah menyerahkan bahan-bahan tertulis, maka tidak ada unsur kesaksian yang terjadi pada naskah kertas kulit
yang dapat digunakan sebagai sumber utama untuk tujuan perbandingan baik oleh Zaid maupun oleh orang lain. Perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Dan susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan serta pembagian yang sama terhadap Al-Quran dengan membagi Quran tajwid menurut ketentuan berikut: prinsip-prinsip penafsir, tafsiran Masurati, penafsiran Hagadi, dan juga penafsiran Halaki. Yang keempat ialah hal ini akan menggiring pintu masuk gerbang selanjutnya dalam menyerang terhadap Al-Quran perulangan tuduhan yang ditujukan kepada Islam. Yang pertama ialah tuduhan dan penyesuaian kata yang merusakkan. Dalam satu artikel Ensiklopedia Britania, Noldeke, tokoh orientalis yang menyebutkan banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena kata kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi. Ini merupakan satu upaya yang menyedihkan, hendak mengubah wajah Islam menggunakan istilah orang lain. Siapa orang yang menyebut bahwa Fir'aun tidak memiliki seorang menteri yang bernama Haman hanya karena tidak disebut dalam kitab suci yang terdahulu? Dalam kebohongannya, Noldeke tidak mau menunjuk bahwa Al-Quran menyebut Maryam, ibu Al-Masih, sebagai saudara perempuan Harun, bukan Musa. Selanjutnya ialah Injil palsu. Ini adalah satu tuduhan yang disematkan terhadap Al-Quran oleh Hirschfeld. Jika kata Injil ditunjukkan pada Perjanjian Baru, maka kita ingat kembali dua doktrin utama dalam agama Kristen: dosa warisan dan juga penembusan. Yang pertama adalah warisan otomatis yang ada pada setiap insan karena mereka keturunan Adam, sedangkan yang kedua karena terbentuknya kepercayaan bahwa Tuhan telah mengorbankan satu-satunya anak yang lahir ke dunia sebagai penghapus dosa. Tetapi Al-Quran dengan tegas menolak keduanya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Trinitas dan penyelamatan melalui Al-Masih sebagai esensi ajaran Kristen tidak diberi peluang sama sekali dalam Al-Quran, sementara cerita-cerita Injil yang ada tidak lebih dari sekedar masalah kesejarahan, bukan keyakinan ideologi. Selanjutnya ialah beberapa motivasi orientalis, kajian subjektivitas. Yang pertama ialah menggunakan analogi Yahudi dengan validitas sebuah karya antisemit. Friedrich Delitzsch, seorang ilmuwan Kristen, seorang pendiri astrologi, berasal dari kalangan tradisi keilmuan Perjanjian Lama yang hebat, di mana ia sendiri sedikit berbau darah Yahudi. Perjanjian Lama penuh dengan berbagai penipuan, benar-benar amburadul serta mengelirukan, tidak diterima oleh akal sehat. Figur-figur tokoh yang tak dapat dipercaya, termasuk kronologi biblical, benar-benar merupakan demonstrasi kepalsuan yang termasuk serba simpang siur, kerja ulang yang menggelikan, revisi dan transposisi. Walaupun dikecam sebagai antisemit, Delitzsch tetap berulang kali menolaknya. Tetapi melihat beberapa ulasannya, di antara karya Delitzsch yang mengenai Perjanjian Lama, Die große Tauschung, John Briggs, amat jarang
Perjanjian Lama dituding sebagai penyalahgunaan yang dahsyat dari buku ini. Benar-benar merupakan buku yang sangat jelek. Yang kedua ialah, dapatkah ilmuwan yang anti-Yahudi tidak memihak ketika berhubungan satu tema tentang keyahudian? Selanjutnya ialah, apakah ilmuwan Yahudi bebas mengkaji topik-topik keyahudian? Dan tindakan balas kaum muslimin. Salah satunya ialah penindasan orang Israel terhadap sejarah orang Palestina. Kate Whitlam, guru besar studi agama di Universitas Stirling, pengarang sebuah makalah yang memicu kontroversi besar di kalangan ilmuwan Injil, menyatakan perlakuan konspirasi yang dilakukan oleh para ilmuwan Injil dan arkeologis, khususnya orang-orang Zionis, dalam satu bentuk bahwa penolakan terhadap sejarah orang-orang yang telah menetap lama sebelum orang-orang Israel di bumi Palestina zaman purgakala. Sejak tahun 1948, sikap keilmuan orang-orang Israel ia menyatakan merupakan satu sejarah masa lampau, di mana yang mengagungkan yang orang-orang Israel kuno dapat mendapatkan tanah Palestina sambil meremehkan dan menghapus sejarah budaya orang-orang pribumi. Selanjutnya dari buku yang satunya ialah Lampiran Kaum Muslimin dan Al-Quran. Hafalan